Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep pernikahan dan urgensinya dalam membentuk keluarga sakinah, yang beranggotakan Mutia Rahma, Mayang Sheila Maulani, dan Hana Afifah. Filosofi dan tujuan pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, pernikahan berasal dari kata an-nikah dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki dan bersenggama atau bersetubuh. Secara istilah, pernikahan ialah akad atau perjanjian, ikatan kesepakatan yang memberi akibat seorang pria dan wanita untuk bergaul secara sah dan menjadi mahram yang kemudian memunculkan hak dan kewajiban tertentu. Menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di agama Islam saja, setiap agama pun menjadikan pernikahan sebagai sarana menyatukan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam Islam sendiri ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum menikah adalah wajib dan sebagian lagi mengatakan mubah atau sunnah. Filosofi dan tujuan pernikahan. Apa yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya yang tersebar dalam Al-Quran, maka filosofi pernikahan atau bisa juga disebut perkawinan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium, dan berhubungan intim. 3. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi secara legal dan bertanggung jawab. Karena tanpa adanya regenerasi populasi manusia di muka bumi ini akan punah. 4. Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam. Karena dengan adanya perkawinan ini, kedua insan, suami dan istri yang semula merupakan orang lain dan asing, kemudian menjadi bersatu. 5. Perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan maka menyebabkan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Dengan demikian, filosofi pernikahan dalam ajaran Islam bukan saja persoalan biologis, persoalan dan hubungan pribadi sepasang suami istri, melainkan juga persoalan psikologis dan sosiologis, bahkan persoalan teologis atau ketuhanan. Melihat filosofi pernikahan dari aspek seksual dan aspek hubungan biologis semata berarti sama dengan apa yang terjadi di lingkungan hewan. Tujuan dari suatu pernikahan menurut syariat Islam. A. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan secara naluri kemanusiaan. B. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, di mana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi manusia. C. Menegakkan rumah tangga Islami. Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih calon yang tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. D. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal soleh di samping kegiatan ibadah dan amal soleh lainnya, di mana menurut konsep ajaran Islam, hidup adalah untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah semata. E. Memperoleh keturunan. Menurut ajaran Islam, tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal. Etika pergaulan laki-laki dan wanita dalam Islam. 1. Menundukkan pandangan. Allah memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya. Allah berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman. Allah berfirman, dan katakanlah kepada wanita yang beriman,
Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. 2. Menutup aurat. Allah berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 59. Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Said Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki. Begitu juga dengan wanita, jangan melihat aurat wanita. Etika pergaulan laki-laki dan wanita dalam Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, adanya pembatas antara lelaki dan perempuan. Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeda jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka atau para wanita, maka mintalah dari balik hijab. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Yang keempat, tidak berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita karena syaitan akan menjadi yang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Yang kelima, tidak melembutkan ucapan atau percakapan. Seorang wanita dilarang melembutkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara atau berkata-kata yang menggoda, sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Dan juga Imam Ibnu Khatir berkata, ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh Allah kepada para istri Rasulullah, serta kepada para wanita mukminah lainnya, yaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara mendu. Dalam pengertian, janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. Yang keenam, tidak menyentuh dengan lawan jenis. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginya. Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting, seperti membayat dan lain-lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, meskipun saat membayat. Hadis riwayat Bukhari. Persiapan pranikah yang pertama adalah pemilihan jodoh dan istikharah. Islam memberikan petunjuk praktis kepada umatnya yang ingin menikah agar memilih ketaatan beragama dan berakhlak mulia sebagai kriteria utama. Ketaatan beragama yang hakiki biasanya dapat dibarengi dengan adanya perilaku moral atau akhlak yang tinggi. Untuk memilih jodoh, manusia tidak boleh hanya mengandalkan ikhtiar lahir saja. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk memohon petunjuk Allah dengan sholat istikharah. Yang kedua, ada kesiapan usia. Usia menjadi salah satu tolak ukur seseorang siap untuk menikah. Berdasarkan riset panjang yang telah dilakukan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki minimal 25 tahun dan bagi perempuan minimal 21 tahun. Yang ketiga, ada kesiapan fisik. Yang keempat, kesiapan finansial. Yang kelima, kesiapan mental. Yang keenam, kesiapan emosi. Yang ketujuh, kesiapan sosial. Yang kedelapan, kesiapan moral. Yang kesembilan, kesiapan interpersonal. Hal ini berkaitan dengan orang lain. Sebelum menikah, pastikan
bahwa kita mampu berinteraksi dengan orang lain yang berlatar belakang berbeda, karena kita juga akan memasuki ke keluarga pasangan. Terlebih kehidupan kita juga dengan pasangan akan terus bertukar pikir untuk membangun rumah tangga. Yang ke-10 keterampilan hidup. Yang ke-11 kesiapan intelektual. Selanjutnya syarat dan rukun nikah. Syarat nikah, yang pertama kedua pengantin beragama Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mengetahui wali nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang terakhir, tidak atas paksaan. Kemudian dalam syarat nikah adalah mahar. Tapi syarat itu tidak termasuk di dalam pernikahan, karena itu mahar tidak harus ada ketika terjadi akad nikah. Berarti mahar boleh tidak tunai atau dihutang, tetapi diketahui, disepakati calon istri dan disebutkan pada saat akad. Selanjutnya rukun nikah. Adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, ada wali nikah bagi perempuan, adanya saksi nikah minimal 2 orang laki-laki, dan yang terakhir ijab dan kabul. Hak dan kewajiban suami istri. Suami terhadap istri menurut Al-Quran, yaitu memberikan mahar, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Istri terhadap suami menurut Al-Quran, yaitu taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, dan menjaga diri saat suami tidak ada. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajibannya yang pertama mentaati orang tua, yang kedua berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua, yang ketiga berbicara lemah lembut, yang keempat menyediakan makanan, yang kelima meminta izin sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya, yang keenam memberikan nafkah, yang ketujuh membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya, yang kedelapan memenuhi sumpah atau nazar kedua orang tua, yang kesembilan tidak mencaci maki dan menjaga kehormatan orang tua, yang ke-10 mendahulukan berbakti kepada ibu kemudian ayah, yang ke-11 mendoakan, dan yang ke-12 merawat. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua yang pertama, hak rodo atau menyusui adalah hak anak menyusui. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur 2 tahun. Baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi ataupun sudah bercerai. Yang kedua, hak hadanah atau pemeliharaan adalah tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Yang ketiga, hak nafkah merupakan memberi pembiayaan dari kecil hingga dapat mengatur diri sendiri yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak nasab atau keturunan. Lahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab. Ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab, ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya, dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Yang kelima, hak walayah atau wali. Walayah di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Putusnya pernikahan dan akibatnya. Islam pada dasarnya sangat tidak merekomendasikan putusnya ikatan perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang suci. Perceraian dalam Islam kendati diperbolehkan, tapi termasuk sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif KHI atau komplikasi hukum Islam. Komplikasi hukum Islam memuat masalah putusnya perkawinan pada bab 16. Pasal 113 menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Menurut pasal 116, komplikasi hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya, putusnya pernikahan dan akibatnya. Akibat putusnya pernikahan yang pertama, akibat kematian. Akibat suami meninggal, maka si istri selain menjalani masa tunggu, ia berhak mewarisi harta peninggalan suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Pasal 96, yang pertama, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Yang kedua, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Yang kedua, akibat perceraian. Pertama, akibat talak menurut ketentuan pasal 149, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qoblah al-dukhul, memberi nafkah, makan, dan kiswah atau tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya serta memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun. Yang ketiga, akibat qulu. Akibatnya, maka istri itu bebas dan semua urusan diserahkan kepadanya dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan terdapat dalam pasal 161 kompilasi. Selanjutnya, akibat li'an. Pasal 162 kompilasi menjelaskan bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedang suaminya terbatas dari kewajiban memberi nafkah. Kemudian akibat cerai gugat. Pasal 156 kompilasi. Yang A, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan khodanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedara menurut garis samping dari ibunya ataupun ayahnya. Yang B, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan khodanah dari ayah atau ibunya. Yang C, apabila pemegang khodanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani atau rohani anak meskipun biaya nafkah dan khodanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak khodanah kepada kerabat lain. Yang D, semua biaya khodanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sampai umur 21 tahun. Yang E, bila mana terjadi perselisihan mengenai khodanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberi keputusan berdasarkan huruf A, B, C, dan D. Yang F, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.